Sahabat kisah, setelah gagalnya kaum Quraisy memburu Rasulullah, beliau pun melanjutkan perjalanannya bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan dipandu oleh Abdullah bin Uraiqith. Sahabat kisah, hari berganti hari. Rombongan Rasulullah pun tibalah di daerah Qudaid. Ketika itu perbekalan mulai habis. Wahai Tuan Abu Bakar, ada apa, Amir? perbekalan sudah mulai menipis. Air minum juga sudah hampir habis. Kita harus mencari tempat untuk mendapatkan air. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau? Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah menjawab, "Kita jalan dulu. Mungkin saja di depan ada tempat singgah dan kita bisa mendapat air di sana." Baiklah ya Rasulullah. Wahai Tuan Abu Bakar, sepertinya itu ada kemah. Semoga saja ada penghuninya. Betul. Semoga dia punya air dan mau membaginya dengan kita. Kalau begitu, kita mampir di perkemahan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami sedang kehabisan bekal. Bolehkah kami mampir di tempat ibu? Silakan. Tempatku ini memang biasa digunakan untuk para musafir mampir mengambil air. Tapi hari ini persediaanku hanya sedikit. Sebelumnya, perkenalkan, aku Abu Bakar As-Siddiq. Yang bersamaku ini adalah sahabatku bernama Muhammad bin Abdullah. Kami berasal dari Mekah. Oh, panggil aku Ummu Ma'bad. Silakan, kalian istirahat dulu. Aku akan memberikan sedikit air untuk kalian. Terima kasih. Dan jika ibu memiliki sedikit kurma atau makanan, kami akan membelinya. Karena perjalanan kami masih sangat panjang. Demi Allah, aku tidak memiliki apapun hari ini. Memangnya kalian hendak kemana? Kami dalam perjalanan menuju Yathrib. Oh, sungguh perjalanan jauh. Rasulullah berkata, Maaf, Ummu Ma'bad. Bagaimana dengan kondisi kambing-kambing ini? Apakah memiliki susu yang bisa diperah? Sungguh, orang ini sangat berbeda dari yang lain. Sangat berwibawa. Anda bisa lihat kambing-kambing itu. Sayangnya, mereka kurus-kurus dan lemah. Apakah engkau mengizinkan kami memerahnya? Silakan Tuan. Jika memang ada kambing yang bisa diperah, silakan saja. Ya Allah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lelaki itu hanya mengusap kantung susu kambing sambil membaca doa dan basmalah. Kantung susu kambing yang tadinya kempes mendadak mengembang dan berisi. Ummu Ma'bad, tolong ambilkan wadah untuk susu kambing ini. Baik Tuan. Ummu Ma'bad, tolong ambilkan wadah yang lain. Ini sudah hampir penuh. Baik Tuan. Ummu Ma'bad, minumlah susu ini. Berikan juga untuk keluargamu. Terima kasih Tuan. Wahai Abu Bakar, berikan juga untuk Abdullah bin Uraiqith dan Amir bin Fuhairah. Wahai Tuan, silakan bawa yang banyak untuk mencukupi perjalanan Anda. Terima kasih, Ummu Ma'bad. Kami pamit dulu.
Aku akan mendoakan kalian. Semoga selamat sampai tujuan. Sahabat kisah, tak lama setelah Rasulullah pergi, datanglah suami Ummu Ma'bad. Ia baru saja pulang dari mencari makanan untuk kambing-kambingnya. Istriku, aku pulang. Suamiku, kemarilah. Coba engkau lihat. Bagaimana bisa? Dari mana datangnya susu sebanyak ini? Diperah dari kambing-kambing kita. Bagaimana mungkin? Kambing-kambing kita kan kurus kering dan tidak ada susunya. Demi Allah, barusan kita kedatangan laki-laki yang diberkahi. Dia mengusap kantung susu kambing kita dengan membaca basmalah. Mendadak, kantung susu yang tadinya kempes jadi penuh berisi. Siapa maksudmu? Dia itu laki-laki sempurna yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dan aku yakin tidak ada lagi manusia seperti dia. Coba jelaskan ciri-cirinya. Dia seorang lelaki yang rendah hati. Wajahnya bersinar berkilauan. Baik budi pekertinya. Badannya yang tegap nan indah. Perutnya rata. Dan bentuk kepalanya pas sesuai bentuk tubuhnya. Ia adalah seorang yang berwajah tampan. Matanya elok, hitam, dan lebar. Dengan alis dan bulu mata lebat nan halus. Suaranya bergema indah berwibawa. Panjang lehernya ideal. Rambutnya sangat hitam. Jenggotnya tumbuh tebal, rapi, dan rata pinggir-pinggirnya. Antara rambut dan jenggotnya bersambung rapi. Jika dilihat dari kejauhan, ia adalah orang yang paling gagah berwibawa. Jika dilihat dari dekat, ia adalah orang yang paling tampan. Ia berperawakan sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek. Ia bagaikan sebuah dahan di antara dua dahan. Penampilannya paling rapi dan kedudukannya paling tinggi. Jika ia diam, nampaklah kewibawaannya. Jika ia berbicara, nampaklah kehebatannya. Dan yang lain pun mendengarkannya. Nada bicaranya bagaikan untayan marjan mutiara yang berguguran. Jika ia memerintah, maka mereka segera melaksanakannya. Ia adalah orang yang ditaati, tidak cemberut, dan bicaranya tidak sembarangan. Bicaranya gamblang, jelas, tidak banyak, dan tidak pula sedikit. Aku yakin dia adalah laki-laki yang dibicarakan oleh orang-orang Quraisy. Sudah lama aku mendengarnya. Aku malah sudah berniat akan menemuinya. Ia adalah nabi terakhir. Istriku, apakah kamu tahu ia hendak kemana? Ia dan temannya sedang menuju ke Yasrib. Sungguh, aku akan ke sana menemuinya. Kita harus beriman kepada ajarannya. Sahabat kisah, Rasulullah terus melangkah melewati panas terik siang hari dan menembus dinginnya angin malam. Kira-kira 3 hari menjelang tiba di Yasrib, beliau singgah di sebuah desa bernama Ghamim. Desa itu dihuni 80 keluarga. Saudaraku, perkenalkan, aku Abu Bakar.
Kami sedang dalam perjalanan menuju Yathrib. Bolehkah kami singgah dan beristirahat di desa ini? Silahkan Tuan. Namaku Buraidah bin Al-Husayb. Aku pemimpin desa ini. Rasulullah berkata, Wahai Buraidah, apakah engkau pernah mendengar tentang Islam? Apa itu Islam? Islam adalah engkau menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan aku, Muhammad bin Abdullah, adalah utusan Allah, membawa ajaran mulia, menghilangkan kezoliman, melindungi orang lemah, menghormati orang tua, dan mencintai sesama. Sungguh ajaran yang mulia. Siapa yang beriman, maka balasannya adalah surga dan bahagia di dunia serta akhirat. Kalau begitu, aku beriman wahai Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga Allah merahmatimu, Buraidah. Wahai Rasul, aku akan menyampaikan ajaran ini kepada seluruh penduduk desa. ketika Buraidah mendakwakan Islam kepada para penduduk desa, ternyata semuanya bersedia menerima Islam. Masya Allah. Karena hari sudah petang, Rasulullah pun memutuskan untuk sholat Isya di sana. Para penduduk Gomim pun sholat untuk pertama kalinya. Sahabat kisah, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Yathrib. Menjelang tiba di sana, beliau berpapasan dengan sebuah kafilah dagang dari Syam. Wahai Rasulullah, sepertinya itu ada kafilah dagang dari negeri Syam. Rasulullah menjawab, Mungkin kita bisa membeli perbekalan untuk perjalanan kita. Ya Rasul, itu ada Talha bin Ubaidillah. Ya Talha! Talha! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengan engkau dan Rasulullah di sini. Kami sedang dalam perjalanan hijrah ke Yathrib dan hendak menetap di sana. Para sahabat yang lain pun telah hijrah ke Yathrib. Masya Allah, aku baru saja kembali dari negeri Syam. Sebentar, aku punya hadiah untukmu dan Rasulullah. Ini pakaian berkualitas tinggi dari negeri Syam. Aku hadiahkan untukmu dan Rasulullah. Masya Allah, bagus sekali baju ini. Terima kasih ya. Ya Rasulullah, silahkan ganti pakaian Anda dengan yang baru ini. Rasulullah menjawab, Baik, terima kasih Talha. Ya Rasulullah, aku juga akan ikut hijrah ke Yathrib untuk selalu menyertaimu memperjuangkan Islam. Tapi aku harus pulang dulu ke Mekah untuk menyelesaikan beberapa urusan. Semoga Allah memberi kemudahan dalam perjalananmu, Talha. Talha, ketika nanti engkau hendak berangkat hijrah ke Yathrib, bawalah pula keluargaku bersamamu. Baik Abu Bakar, aku akan membawa seluruh keluargamu bersamaku. Baiklah, kami harus segera melanjutkan perjalanan. Kami berangkat dulu. Sekali lagi, terima kasih hadiahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. sahabat kisah, dengan hadiah pakaian dari Talha bin Ubaidillah, Rasulullah dan Abu Bakar pun mengganti bajunya setelah sekian lama menempuh perjalanan panjang. Tanpa terasa, sudah masuk hari ke-14 semenjak Rasulullah berangkat hijrah dari rumahnya. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tiba saatnya beliau memasuki kota Madinah. Sahabat kisah, dari perjalanan panjang ini kita mendapat banyak pelajaran. Misalnya, kita jadi tahu sifat-sifat fisik Rasulullah seperti yang diceritakan oleh Ummu Ma'bad. Kita juga bahagia dengan masuk Islamnya seluruh penduduk desa Gomim. Padahal Rasulullah baru berdakwah sekali saja di sana.
Sementara di Mekah, beliau sudah berdakwah bertahun-tahun, tapi yang mau masuk Islam tidak seberapa. Begitulah, hidayah itu memang Allah sendiri yang menentukan. Sahabat kisah, demikian kisah Sirah Nabawiyah pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.